Bisa naman kami Itang Pinay. Oke Itang Pinay, jumpa lagi kita di di channel si Sabahan Itang Pinay. Dan ini hari saya akan tunjukkan kamu bagaimana cara-cara membuat kinava ikan basong Itang Pinay. Dan satu lagi kita akan buat ulam-ulam kampung, yaitu kita pakai sayur-sayur kampung saja untuk dijadikan ulam. Nah, yang paling penting itu sambal Itang Pinay. Mahal tuh sambal tuh. Dan kamu lupa tengok channel sampai habis ya. Ini kita punya video. Nah, Itang Pinay sebiar sumandak sirang abon. Alah Itang Pinay, dia pun asisten TK di belah Itang Pinay. Nah, bagi yang baru mengunjungi video channel saya ini, jangan lupa kamu kasih subscribe ya. Subscribe, kasih kongsi kepada kawan-kawan kita supaya orang juga tahu macam mana membuat kinava basong. Kita pakai basong saya tampilkan untuk bikin kinava. Dan saya ada punya ulam-ulam nanti kamu tengok saya ini video sampai habis. Nanti saya akan kasih tunjuk bahan-bahan untuk bikin ulam-ulam kampung. Oke Itang Pinay, kita lanjut dan jangan lupa untuk tengok sampai habis ya. Oke Itang Pinay. Inilah ikan basong yang kita akan proses untuk kasih jadi kinava basong. Oke Itang Pinay. Jadi kita kasih bersih dulu Itang Pinay, baru kita kasih asing dia punya tulang-tulang dan kita ambil isi dia saja Itang Pinay untuk kita kasih jadi kinava basong. Oke Itang Pinay, tengok sampai habis. Oke, cara-cara kita mau buka tulang Itang Pinay. Pertama kita akan potong macam ini. Kita kupas dia macam ini. Baru Itang Pinay untuk membuka tulang-tulang Itang Pinay kita ambil dulu yang di jangan kita ambil yang ini nah, sampai di tengah-tengah ini ada tulang Itang Pinay. Jadi kita potong begini saja. Oke. Nah, ini sudah tidak tulang Itang Pinay. Oke. Jadi ini pun sama juga Itang Pinay. Yang di tengah-tengah ini jangan kita ambil sebab ada tulang Itang Pinay. Ini ada tulang, jadi ini kita tidak mau. Di tengah-tengah itu kita tidak mau Itang Pinay. Sebab ada tulang. Kita ambil yang tidak tulang saja. Oke, Itang Pinay. Oke, yang ada tulang tuh kita buang Itang Pinay. Jadi cara seterusnya Itang Pinay. Tapi kita sudah buka, udah punya apa? Kita pakai sudut Itang Pinay. Ambil isi dia. Nah, ini tidak tulang Itang Pinay. Oke, begitu secara dia Itang Pinay. Senang saja kan? Buka isi ikan basong. Oke Itang Pinay. Oke Itang Pinay, kita punya ikan basong sudah siap dikasih bersih. Jadi beginilah rupa-rupa dia Itang Pinay. Jadi kalau ada yang tidak suka dia besar-besar macam ini, boleh kasih potong dia kecil-kecil. Jadi kalau saya Itang Pinay begini pun oke sudah, sebab dia memang kecil sudah. Jadi sebelum kita kasih campur semua bahan dia Itang Pinay, kita kasih parap dia Itang Pinay menggunakan cuka. Inilah dia cuka Itang Pinay. Cuka apa saja yang penting dia cuka. Ini kita hanya parapkan saja Itang Pinay, sebab saya memang tidak berapa suka makan banyak cuka. Lepas kita parap dia lebih kurang 10 menit, nanti itu air cuka itu kita buang dan kita ganti dengan air limau. Oke Itang Pinay. Jadi saya parap dulu dia menggunakan air cuka. Kita agak-agak tenggelam sedikit Itang Pinay. Begitu Itang Pinay. Oke, kita kasih parap dia lebih kurang 10 menit lah Itang Pinay. Jadi dalam 10 menit itu kita kasih kasih siap itu bahan-bahan untuk yang kasih campur ini. Oke Itang Pinay. Oke Itang Pinay, bahan-bahan yang kita campurkan itu kita punya kinava basong, yaitu hanya 2 saja bahan dia. 1 mangga yang saya iris nipis-nipis. Jadi kedua ialah tuhau. Jadi untuk pengetahuan Itang Pinay ngawi, tuhau ini Itang Pinay mesti kita tumbuk Itang Pinay, mesti kita kasih begini. Oke, tujuan dia Itang Pinay supaya dia punya bau tuhau itu sama dia punya dia punya jus dia Itang Pinay keluar betul-betul. Jadi kalau kita kasih campur dia betul-betul wangi tuhau. Jadi kalau kita potong begitu saja, baru kita kasih campur sama kita punya kinava, dia punya rasa tidak berapa
sedap betul tempinai. Tapi kalau kita kasih pukul, kita hancur macam nih, baru kita campur, memang sedap tempinai. Oke tempinai, kita saya kasih cincang-cincang dulu, nanti sudah limpas 10 menit, baru kita kasih campur semua bahan-bahan kita. Oke tempinai, kita punya bahan-bahan sudah apa? Saya kasih siap semua. Jadi tinggal kita kasih mix saja dia. Jadi itu yang ikan basong tadi yang saya sudah parap selama 10 menit sudah bertukar menjadi putih. Nah, yang first itu dia merah kan tempinai. Sekarang ini dia sudah bertukar menjadi putih, berarti ikan itu sudah masak. Jadi air cuka itu kita kena buang tempinai. Kalau tidak, bahaya tempinai bagi yang ada gout lah. Jadi yang tidak gout itu boleh juga lah sekali-sekali, sebab itu cuka tempinai dia punya isi terlalu tinggi itu tempinai, jadi perlu kita buang. Ini adalah satu perkonsep tempinai. Saya sekali mau ambil tahu juga. Jadi bahan-bahan yang kita akan kasih campur semua, ini kita punya basong hinava. Salah satu dia adalah limau kasturi, tuhau yang saya tumbuk tadi itu, dan mangga yang saya iris nipis-nipis, bawang merah dan cili padi. Nah, jadi cara-cara dia tempinai macam ini saja. Oke, kita tulak sedikit. Saya kasih tengok tempinai semua. Pertama kita mau kasih adalah limau kasturi tempinai. Oke, limau kasturi dapat biji ikut pun tidak apa juga tempinai. Dan biji yang itu ini biji limau tuh. Jadi tempinai kita kasih apa saja, parasa begitu. Oke. Gitu saya tempinai. Oke, kita punya limau kasturi sudah kita parap semua. Jadi kedua kali ini bahan seterusnya yang kita kasih masuk tempinai, banyak tersasul nih tempinai. Jadi bahannya seterusnya tuhau tempinai yang cempak-cempak saja. Oke, kita kasih pungut yang bersih-bersih tempinai. Jangan tertinggal satu hal ini. Oke, kenapa saya kasih duluan tuhau? Sebab saya mau elak tuhau menjadi hitam tempinai. Jadi kalau dia ikut karena parap pakai itu limau, jadi dia tidak hitam tempinai, jadi dia mengekalkan warna dia tempinai. Oke, tempinai. Jadi bahan seterusnya kita mau kasih campur adalah bawang merah tempinai. Oke, bawang merah. Nah, kita adun juga tempinai sampai dia tersebati. Nampak sudah hasilnya kan? Oke tempinai. Jadi bahan yang seterusnya ialah cili padi. Kenapa saya kasih belakang mangga tempinai? Sebab dia memang itu tidak payah kena parap pun, direct makan pun boleh tempinai. Jadi yang wajib kita duluan kasih tempinai adalah itu yang tadi kita tempinai kan, macam yang tadi saya kasih itu yang perlu dikasih duluan tempinai. Oke, dan last kali kita kasih campur tempinai ialah di tempinai tahu mangga kan. Oke, mangga apa saja tempinai? Ini saya ambil mangga mama saya ini tempinai, mangga wane. Paling bagus tempinai mangga air, tapi saya oleh karena belum ada mangga air, jadi saya pakai mangga wane. Ini masih muda tempinai, dia punya biji masih muda lagi, jadi masih rangup. Ya, maksudnya kita ambil semua nih. Oke tempinai, kita punya hinava sudah siap tempinai. Tapi kita tempinai, sedikit kita kasih lepas tempinai. Garam belum masuk tempinai. Oke, kita kasih ado rata dulu tempinai. Kita kasih masuk ajinomoto dulu tempinai. Oke, macam biasa sedikit juga tempinai, jangan terlalu banyak, nanti boleh menyebabkan rambut kita keguguran. Kita pakai sedikit saja. Jadi yang seterusnya adalah garam tempinai. Oke, garam itu kita agak-agak saja. Tengok kita punya kapasiti
kita punya apa, kalau banyak lah garam, kalau sedikit lah ya Tempinay. Oke Tempinay, siap sudah. Jadi bahan yang seterusnya nanti kita buat yaitu ulam itu senang saya Tempinay. Nanti kita bikin dia punya sambal dulu, baru kita rebus saja kita punya ulam ya Tempinay. Alright Tempinay. Yang seterusnya saya mau buat itu ulam sambal ulam. Oke, kita punya bahan-bahannya, cili padi, bawang merah, sama itu ini melecan yang panjang-panjang tuh Tempinay, warna merah. Oke, jadi yang seterusnya ialah ini. Nah, oke, semua orang kenal ini adalah asam jawa. Nah Tempinay, jadi cara-cara dia Tempinay, kita kasih mix dia semua. Oke, gini saya Tempinay. Masuk ini, kasih masuk bawang merah. Nanti sampai di mangkuk itu semua terkumpul di mangkuk, baru kita kasih lingek ya Tempinay. Oke, yang seterusnya ini nah Tempinay. Masuk. Oke. Jadi kita terpaksa pakai cuka Tempinay sebab kita punya limau kasturi tidak mencukupi. Jadi kita pakai cuka sedikit saja. Oke, Tempinay. Oke. Setelah itu kita kasih picit dan Tempinay, tekan menggunakan suduk besi. Oke, Tempinay. Oke. Si mix dia semua Tempinay. Sudah termix begitu, agak-agak sudah hancur dia Tempinay. Masukkan perisa. Perisa dia macam biasa lah Tempinay, Ajinomoto. Oke. Garam pun kita agak-agak saja Tempinay, tidak begitu banyak juga sebab itu kita punya asam jawa sudah masin. Jadi kita ambil sedikit saja. Oke. Oke Tempinay. Sesudah itu sudah kita kasih begini, dia betul-betul agak-agak sudah hancur Tempinay. Oke, sudah hancur, tambah lagi sedikit. Udah punya apa Tempinay, cuka. Terpaksa lah Tempinay sebab limau kasturi tinggi-tinggi sudah macam gunung Kinabalu tinggi dia, jadi susah kita mau menggapai dia. Dia punya penjolok pun atau gimana sudah Tempinay. Oke, kita punya sambal sudah siap Tempinay. Jadi untuk apa? Untuk dia menambahkan dia ada orang bilang ada macam ada kuah-kuah dia. Kita siram dia pakai air suam Tempinay ataupun air panas. Ya Tempinay. Oke, jap. Oke, ini cirik Tempinay. Ini sudah dimasak. Kita siram saja begini Tempinay. Oke. Udah kah Tempinay? Oke, ada juga Tempinay. Agak-agak sejalan Tempinay, tidak perlu banyak enggak. Oke, sudah itu Tempinay, kasih goncang-goncang lagi dia. Tara, siap sudah Tempinay. Kita punya sambal. Jadi kita punya ulam nanti kita kasih rebus saja. Nanti sudah rebus baru saya kasih tunjuk Tempinay. Jadi kita punya ulam itu pucuk ubi sama itu telok. Itu bukan telok Tempinay, itu udah punya umbut pisang Tempinay. Nanti sudah rebus baru saya kasih tunjuk Tempinay. Oke Tempinay. Oke Tempinay, inilah ulam yang saya maksudkan tadi Tempinay, yaitu umbut pisang Tempinay sama ini pucuk ubi. Kalau tempat kami ini pucuk mundok Pelipin Tempinay, sebab ini berasal dari Seberang. Jadi biasa kami panggil ini mundok Pelipin yang panjang-panjang nih Tempinay. Oke, ini Tempinay. Jadi kita akan rebus dia sampai dia layu lah Tempinay. Jadi pertama kita kasih dulu nih kita punya umbut pisang.
Kasih lembut dia tempenya, baru kita angkat dia. Begitu saya tempinai, taruh air sudah mendidih, baru kita kasih masuk ini kita punya umbut pisang. Tunggu dia sampai masak baru kita angkat tempinai. Jadi macam mana mau tengok dia sudah masak atau tidak. Ini dia putih tempinai, dia akan bertukar macam kelabu-kelabu tempinai. Itu berarti sudah masaklah tempinai. Ini tidak boleh kita main picit-picit tempinai, panas. Jadi cara kita mau tahu dia sudah masak, kita tengok dari warna tempinai. Kalau dia sudah bertukar warna, jadi kelabu-kelabu, ya sudah masak itu, boleh angkat sudah. Oke tempinai. Nanti lepas masak ini, baru itu pucuk ubi tempinai. Kita kasih terjun sana air panas, tempinai. Tempinai, nampaknya kita sudah di penghujung tempinai. Kita sudah siap semua apa yang kita masak tadi tempinai. Salah satunya ya hinaba basong tempinai. Nampak tempinai, saya kasih dekat lagi tempinai. Memang sedap tempinai. Hinaba basong. Oke, tempinai. Dan kedua tempinai kita punya ulam kampung. Nampak tempinai. Satu kali dengan sambal-sambal dia tempinai. Macam di keke tempinai. Oke? Alright, tempinai. Saya kasih tengok macam mana kita mau makan dia tempinai. Oke tempinai. Pertama kita ambil hinaba tempinai. Alah tempinai. Ini lagi tempinai. Kita dah dinepot banian tempinai. Yo, wangi kan? Coba kau singut. Wangi. Jadi begini saya tempinai. Mau makan memang sedap tempinai. Kasih taruh di sini tempinai. Ambil sedikit nasi. Kumbat di mulut tempinai. Mantap. Jadi ini tempinai ulam pucuk ubi. Ambil sedikit saya tempinai. Oke. Masih begini ada tempinai. Right. Terus tuh cicah dia pakai ini, nah kita punya sambal ini. Sudah cicah tempinai, coba kasih masuk di mulut. Tempinai, sedap tempinai. Jadi sampai sini saya video kita. Jangan lupa kasih kongsi video kita tempinai. Bagi yang sudah kasih subscribe video ini, jangan lupa kasih kongsi saja. Jadi yang baru mengunjungi video ini, jangan lupa juga kasih subscribe ya. Sikarap. Masih kau tempinai. Jadi jangan lupa kita tengok lagi video yang seterusnya. Ya, sampai sini saya tempinai. Oke tempinai, ponsi kau om, bye bye.